merupakan pasal terakhir menceritakan kisah terakhir perjalanan hidup Musa, ya, khususnya dalam kepemimpinannya membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Musa ini seorang nabi yang besar, yang saya rasa dia nabi yang istimewa ini, karena di awal pelayanannya memimpin bangsa Israel itu bertemu langsung dengan Tuhan. Tuhan menemui langsung. Dan di Ulangan 34 ini di akhir hidupnya bertemu juga dengan Tuhan. Nah, dan di masa perjalanan memimpin bangsa Israel juga luar biasa, disertai terus oleh Tuhan dan bahkan diberikan kemampuan melakukan mukjizat. Ya, ini sepertinya paling banyak ini Musa dibandingkan nabi-nabi yang lain. Nah, itulah uniknya Nabi Musa ini. Meskipun banyak hal mungkin yang menjengkelkan Musa di masa perjalanan memimpin bangsa Israel yang dalam tanda kutip bebal selama 40 tahun, tapi Musa masih bisa dengan penuh kesabarannya, kelemah lembutannya membawa bangsa ini ke depan, ya, ke depan gerbang, karena dia tidak masuk. Jadi saya katakan ke depan gerbang negeri yang dijanjikan itu. Nah, di ayat 1 sampai 3 Tuhan memperlihatkan Musa dengan membawanya ke puncak Gunung Pisgah, membawanya untuk melihat tanah yang dijanjikan itu. Dari batas ujung sampai ujung diperlihatkan semuanya. Ya, namun di ayat 4 Tuhan menegaskan kembali kepada Musa bahwa dia tidak dapat masuk ke sana. Saya yakin ada kesedihan di hati Musa. Tapi ya, dari pelajaran yang sudah kita baca dari ulangan-ulangan sebelumnya, kitab ulangan sebelumnya juga, di sini Musa tidak melakukan protes atau nggak kayak kita nih. Kalau kita sudah memimpin, ya, sudah nyaman di zona nyaman, terus kita ya capek-capek mimpin, capek-capek kita kerja keras, tapi ternyata tidak diizinkan masuk, itu biasanya protes. Tapi di sini Musa tidak lakukan itu. Dia menyerahkan semuanya kepada kehendak Tuhan. Ya, di ayat 4 Tuhan menegaskan kembali bahwa Musa tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Masing-masing kita sudah tahu, ya, Musa melakukan satu kesalahan sehingga membuat dia tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Ayat 5 sampai ayat 7 ini tentang kematian Musa, di mana setelah diperlihatkan itu kemudian Musa meninggal di depan Tuhan. Dan nah, ini uniknya, ya, betapa istimewanya si Musa ini sampai Tuhan sendiri yang menguburkannya. Tuhan menguburkan di suatu lembah di tanah Moab yang semua orang tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Ya, kemudian ayat 8, ada perkabungan bangsa Israel dengan menangis selama 30 hari, selama sebulan. Mungkin matanya sudah bengap, ya, nangis terus setiap ini. Jadi di sini dengan meninggalnya Musa ini ternyata membawa kesedihan bagi bangsa Israel, karena sudah 40 tahun ya bersama-sama, walaupun dia bebal, ternyata sebenarnya
bangsa Israel ini mengasihi juga, sehingga mereka ya bangsa Israel ini berkabung selama 30 hari. Lalu ayat 9 ini dituliskan di sini memulainya Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel. Yosua juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia dipenuhi dengan roh kebijaksanaan. Ya, karena memang sebelumnya Tuhan sudah memerintahkan Musa untuk memberi mendoakan ya, Musa untuk mendoakan, menumpangkan tangan di atas kepalanya supaya Yosua ini dipenuhi dengan kebijaksanaan dan disanggupkan untuk memimpin bangsa Israel. Dan itu disaksikan oleh bangsa Israel dan juga Imam Eliaser ya kalau nggak salah. Nah di situ ya, sehingga ketika ketika Yosua mengawali kepemimpinannya kepada bangsa Israel bisa menerimanya dengan baik. Lalu di ayat 10 sampai ayat 12 yang terakhir, di situ ya, di ayat 10 Musa dikenal Tuhan dengan lebih baik. Tuhan mengenali Musa. Musa juga mengenal Tuhan karena sering berbicara secara langsung, sering bertemu langsung. Nah ini yang saya katakan, ini luar biasa Nabi ini. Bisa berbicara, bisa bertemu dengan Tuhan secara langsung, walaupun kemudian matanya buta ya karena silonya. Nah itu, tapi dia memang Tuhan tidak mewujudkan dirinya sebagaimana kekudusannya. Karena mungkin kalau memperlihatkan sebagaimana harusnya Tuhan ada, mungkin sudah bukan buta lagi, mungkin malah hangus ya, mati. Tapi di sini awal pelayanannya Musa bertemu dengan Tuhan melalui api yang menyala di atas rumput hijau, kemudian bahkan sampai matinya ya, sampai meninggalnya Musa ini juga mereka berdua ya, Tuhan sama Musa berada di puncak tersebut. Kemudian mukjizat yang diberikan Tuhan kepada Musa juga sangat banyak dan itu sangat luar biasa. Ya, ayat 12 dikatakan dalam segala perbuatan, kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Nah, ini memang mukjizatnya luar biasa yang diberikan kepada Musa dan itu disaksikan oleh bangsa Israel dan kita bisa membaca ceritanya, itu kisah nyata, jadi kita harus percaya bahwa Tuhan memang benar-benar membuat Musa ini spesial, ya, spesial sekali. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari ulangan 34 ini, yang pertama adalah patuh, kemudian setia dan taat. Musa memberikan teladan yang baik bagi kita semuanya, bahwa kepatuhan, kesetiaan, ketaatan membuat kita disayang oleh Tuhan, seperti Musa. Walaupun Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian, tetapi Tuhan memperlakukan Musa sangat istimewa, ya. Dan boleh melihat tanahnya, tapi kamu nggak masuk ke sana. Dan bahkan kemudian nanti Yesus muncul di atas gunung itu ya Pak Ben, yang bersama-sama dengan Nabi Elia dan Musa. Nah di situ ada Musa. Jadi ya inilah spesialnya Musa, oleh karena dia orang yang patuh, orang yang setia, orang yang taat pada kehendak Tuhan.
Ya, dia orang yang selalu patuh apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bahkan dia tidak pernah protes, tidak pernah eh, menanyakan kebijaksanaan Tuhan. Kenapa ya aku nggak boleh bertanya, juga nggak pernah protes apalagi. Nah, ini juga mengajarkan kita untuk kita juga patuh, setia, dan taat akan kehendak Tuhan. Yang kedua, Musa lemah lembut dan sabar. Ya, dalam menghadapi kebebalan bangsa Israel selama 40 tahun ini, itu Musa tetap lemah lembut, dia tetap sabar, sehingga bangsa Israel ketika ditinggalkan Musa, dia berkabung selama 30 hari. Nah, ini membuktikan bahwa benar-benar Musa sangat sabar menghadapi orang Israel. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil adalah kerelaan. Musa rela tidak masuk ke tanah Kanaan. Ikhlas dia. Musa juga rela melepas kepemimpinannya dengan memberikan kesempatan kepada Yosua yang lebih muda. Walaupun sebenarnya tertulis di sini saat kematiannya yang berusia 120, zaman dulu 120 itu masih gagah, masih kuat. Bahkan dituliskan pandangan matanya pun belum kabur, belum pakai kacamata kayak kita ya. Kita saja sudah mulai. Musa saat itu belum. Matanya masih jelas, badannya masih kuat. Tapi ketika diminta oleh Tuhan untuk menumpangkan tangan kepada kepada Yosua, ya, dia ikut saja, dia nurut saja, ya. Jadi dia nggak pernah menanyakan atau protes sedikit pun. Ini dia rela melepaskan kepemimpinannya kepada yang lebih muda. Dia memberi kesempatan yang lebih muda walaupun dia masih kuat dan masih mampu, dan dia juga rela untuk tidak masuk ke tanah Kanaan. Nah, kenapa dia tidak masuk ke tanah Kanaan? Di sini pelajarannya adalah satu kesalahan Musa, sekecil apapun kesalahan itu, ya kita sering nih membuat kesalahan kepada Tuhan, pelanggaran terhadap firman Tuhan. Ya, Musa banyak sekali mujizatnya, banyak sekali kelebihannya, banyak yang benar lebih banyak dibandingkan kesalahannya. Kesalahan yang cuma satu itu tetap ada konsekuensinya. Apalagi kita, sekecil apapun, nah ini pelajaran buat kita, sekecil apapun, dan meskipun Tuhan sudah mengampuni, tapi tetap saja konsekuensinya itu harus kita tanggung. Jadi, meskipun Tuhan mengasihi Musa, tapi kesalahan yang kecil itu pun tetap harus ditanggung, ya, ditanggung, dan tanggungannya luar biasa itu. Tidak boleh masuk ke tanah Kanaan, itu luar biasa. Padahal kesalahan cuma satu. Bagaimana dengan kita yang ternyata saya juga renung-renungkan, ternyata wah kesalahanku banyak nih. Jadi gimana, jangan-jangan saya tidak boleh nanti masuk ke surga. Nah itu, tapi ya mudah-mudahan dengan firman Tuhan dari kitab Ulangan 34 itu, saya secara pribadi ada janji dalam hati untuk berusaha semaksimal mungkin untuk seperti siapa? Musa ini. Patuh, setia, lemah lembut, sabar, rela, dan tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun. Ini niatnya ya. Gitu. Kalaupun nanti Tuhan melihat saya banyak melanggar, izinkanlah ya Tuhan untuk diampuni, dan kita sama-sama berusaha untuk itu.
Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, pelajaran yang indah yang bisa menyadarkan saya, khususnya karena saya dari kemarin sudah baca-baca ini, saya renungkan, dan saya mungkin sakitnya juga karena nggak sembuh-sembuh ini, pusing.